Ada nggak Pak kemungkinan dari pengalaman Bapak dulu bahwa Jakarta bisa tenggelam? Dulu kan pernah tenggelam, ingat nggak? Yes, apa gue bilang? Warga Jabar udah pada sadar, makin banyak yang kritis dari hari ke hari, dan pendukung KDM pada kelojotan. Bentar ya guys, yang sedih aduh tuh kuat. Halo, assalamualaikum teman-teman. Banjir masih menjadi permasalahan utama di kota Jakarta, teman-teman. Banyak warga yang mengeluhkan soal banjir yang selalu berulang ini, teman-teman, dari zaman Anies sampai zaman Pramono, teman-teman. Banyak netizen yang menyoroti bagaimana kinerja Anies dan Pramono dalam memimpin kota Jakarta dan bagaimana mengatasi permasalahan banjir gitu loh. Kemudian sekarang banyak netizen yang speak up gitu loh, bahwa dirinya gagal ngantor, kehilangan penghasilan. Banyak orang-orang yang kemudian kehilangan aktivitasnya disebabkan banjir. Nah, ini kan sebetulnya permasalahan-permasalahan yang dari lama ini sudah dirasakan oleh masyarakat DKI gitu. Anggaran DKI itu cukup besar loh. Pada tahun 2025 kalau tidak salah itu mencapai sampai 91 triliun. Di tahun 2026 memang mengalami penurunan, kalau nggak salah 81 triliun. Nah, Kang Deddy Mulyadi pernah membuat pernyataan bahwa anggaran atau uang yang dimiliki oleh DKI itu cukup besar dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit dibandingkan dengan Jabar, teman-teman. Ya. Imbas terjadi banjir kemarin-kemarin ini, muncul sebuah video podcast antara Denny Sumargo dengan Ahok ya. Kita tahu bahwa Ahok pernah memprediksi bahwa jika tanggul di Jakarta itu jebol, maka kemungkinan Jakarta bisa tenggelam. Bayangkan, tenggelam sampai Monas, teman-teman. Nah, ini kan seharusnya menjadi perhatian bagi Pramono Anung gitu loh. Anggarannya ada, teknologinya ada. Pertanyaannya, adakah keseriusan Pramono Anung dalam menangani banjir? Kasihan, masyarakat DKI Jakarta selalu menjadi korban dari banjir ini, teman-teman ya. Kita lihat videonya bareng-bareng, kita reaction bareng-bareng, teman-teman. Let's go. Guys, hari ini aku nggak bisa ngantor karena di luar tuh banjir banget. Aku di jalannya tuh stuck 30 to 45 minutes nungguin si banjir itu. Terus setelah 45 menit aku nyerah aja sih, aku pulang guys. You guys have to see this videos that I took in the car. Banjirnya parah banget. Gotnya tuh udah yang kayak gak bisa nampung lagi gitu loh. Terus airnya tuh juga udah genangannya tinggi banget. Sampai dari tadi mobil aku tuh kayak tit. Sebenarnya dari jam 7 pagi tuh udah hujan deras banget kan. Cuman aku gak sadar bakal sampai semacet dan sebanjir itu. Jadi aku jalannya tuh agak telatan. Terus beneran aku di jalanan kayak 45 menit beneran gak gerak sama sekali. Jadi ya bayangkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, pedagang kecil terutama ya. Banyak orang-orang yang tidak bisa pergi ke kantor karena terendam banjir gitu loh. Motornya mogok, mobilnya mogok, rumahnya terendam gitu loh. Ini menjadi aktivitas warga Jabar, warga DKI menjadi lumpuh gitu. Nah, seharusnya gitu ini cukup untuk menjadi perhatian gitu loh, untuk bagi orang-orang yang berakal dan punya nurani gitu loh, untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan banjir yang ada di DKI ini gitu. Masa sih nggak mampu dengan jumlah anggaran yang cukup besar gitu ya. Aduh. Untung itu nggak dalam banget gitu. Orang keempat ini, orang keempat. Guys, apa gue bilang? Warga Jabar udah pada sadar, makin banyak yang kritis dari hari ke hari, dan pendukung KDM pada kelojotan. Bentar ya guys, yang sedih aduh tuh. Eko Widodo yang paling vokal menyerang Kang Deddy Mulyadi, tapi terdiam
ketika Pramono Anung tidak bisa menyelesaikan permasalahan banjir di Jakarta, ketika banjir masih selalu menjadi permasalahan utama yang belum bisa dituntaskan oleh gubernurnya sendiri Pramono Anung, tapi malah sibuk menyerang Kang Deddy Mulyadi. Ya gimana gitu. Eko siapa yang ngomong tuh jika Gusti disempet-sempet nah siapa ngomong ke neta ngomong sempat nyinyir terus gitu, nyinyirin Jawa Barat, nyinyirin Pak Deddy. Ya Allah, uruskan sia tuh di Jakarta tuh banjir tuh siangan. Hayo ngoceh sia, uruskan tuh. Tuh. Kritik tuh gubernur sia tuh. Hayo ngeritik gubernur Jawa Barat. Sama hayo yang kritik gubernur aing. Tuh kritik tuh gubernur sia tuh, uruskan gitu. Tuh banjir. Sama ikut banjir di Bandung menikah. Ini ribut. Hayang kadengi ku dunia sia mah. Ari ayeuna giliran di Jakarta banjir, hep tuh muncul. Ih, amit ieu orang nak yang dasar teko kalakuan sia kasebeleun. Pramono Anung ini ya diam-diam menghanyutkan warga Jakarta. Menghanyutkan. Bisa banjirnya sampai ke Monas kalau di sana hancur. Itu kan diukur. Iya. Jadi kalau diukur kan gini kan, misalkan miring gitu kan. Kalau sini Monas, kalau lautnya misalnya Monas ketinggian katakanlah misalnya dia di bawah 50 cm dari muka laut. Iya. Kalau lagi muka laut Monas gitu. Iya. Kalau ini jebol berarti laut kan sejajar sampai di sini dong. Iya, kena. Berarti Monas ya kerendam 50 cm. Kan air kan rata. Iya. Air kan nggak mungkin miring-miring kan, dia pasti rata. Makanya istilahnya dari permukaan laut DPL kan, tinggi dari permukaan laut. Ada nggak Pak kemungkinan dari pengalaman Bapak dulu bahwa Jakarta bisa tenggelam? Dulu kan pernah tenggelam. Ini nggak kasus Pernah, waktu hari segini. waktu saya baru jadi. Cuma itu kan nggak di semua daerah Pak. Yang bawah kena. Iya. Monas kan semua kerendam. Nah, jadi waktu itu hari kan kayak gini Pak. Itu tanda ketip mungkin dikerjain orang ya. Jadi Belanda ada bikin satu apa SOP lah gitu ya. Di karet kan ada Manggarai. Manggarai kan ada pintu. Manggarai pintu itu dibikin karena dia membuat kanal banjir barat. Di situ ada pintu karet. Nah, ini kan Ciliwung. Jadi dulu Belanda kenapa buang ke barat? Karena air jangan banjir istana, jangan banjir pelabuhan kota. Iya. Belanda Itu sentral banget soal. waktu itu. Belum ada banjir kanal timur nih. Iya. Jadi Ciliwung datang, makanya di Bogor ada Katulampa, kalau udah siaga 1, lu tinggal berapa jam, mungkin 8 jam, 7 jam, hati-hati Jakarta pasti banjir. Iya, dia turun kan? Kan dia turun kan, karena nggak bisa. Makanya di situ Belanda berusaha mindahin air ke kanal banjir barat. Dia dorong ke sana. Nah di situ dibuatlah SOP. Kalau pintu di karet ini siaga 1, berarti yang ke barat ini udah tinggi nih. Iya. Maka mau tidak mau yang di Manggarai ini harus dibuka. Kalau ini dibuka, mesti lapor istana, karena pasti istana tenggelam. Istilahnya pasti banjir ya. Nah, kenapa ini mesti dibuka? Karena kalau namanya kanal, tanggul, kalau air udah lintasi tanggul, walaupun dia baru, pasti roboh. Ini nih teori ini. Makanya dulu di Jakarta, kami kan baru sama Pak Jokowi. Orang PU kagak kasih tahu kami itu tentang protap ini. Udah kejadian baru gue panggil PU, gue pelajarin sendiri, gue panggil data Belanda, baru gue dapat bacaannya. Itu pun juga masih salah. Nggak perlu cerita ini. Kenapa? Karena Pak Harto tahun 80 dibangun waduk fluid. Sayang waduk fluidnya itu Penuh udah sampah. penuh lumpur. Iya. Nggak bisa nampung lagi Iya, nih. iya. Kayak gue beresin. Iya, saya tahu itu. Nah, terus aku bikin sodetan ke timur. Taman terus masalah lah. Ada yang bela-belain bilang saya kejem lah, macam-macam lah. Iya. Termasuk penghubung di Mangga 2 semua tuh mesti diberesin nih. Nah, makanya waktu zaman saya kan Jakarta banjirnya kan relatif cepat. Iya. Nah, Bisa terkondisikan lebih baik saya tahu. Cuma yang saya takut sekarang di waduk fluid nih setelah kita gali. Dia cuma tembok batako. Panggul di Ratu Harhari saja yang begitu lebar, begitu air lewat, roboh. Yang Jakarta tenggelam toh. Betul. Karena waduk fluid nggak berfungsi. Halo Mas Anies, udah bangun apa belum? Hah?
Lihat Jakarta hari ini ya. Inilah rekam jejak terbaikmu ya. Hari ini Jakarta tenggelam, banjir di beberapa titik. Perhatikan, inilah warisan dari Mas Anies ya. Gubernur sekarang nggak ngerti ngapain kawan-kawan ya. Lagi ngapain gubernur sekarang ini? Kami mendapatkan beberapa laporan di beberapa titik kawan-kawan banjir. Luar biasa ya. Ini buat Genji. Halo Mas Anies. Ketika hujan menguji etika kepemimpinan dan kebijakan publik. Begini teman-teman, hujan adalah peristiwa alam yang paling jujur. Ia turun tanpa niat melukai, tanpa memilih korban, dan tanpa kepentingan politik. Namun dalam beberapa dekade terakhir ini, hujan sering berubah makna, dari rahmat menjadi musibah, dari penyejuk bumi menjadi sumber ketakutan. Pertanyaannya bukan lagi mengapa hujan turun, melainkan mengapa setiap hujan seolah selalu menyingkap luka yang sama dalam tata kelola kita. Dalam sistem ekologis yang sehat, hujan adalah bagian dari siklus kehidupan. Air diserap tanah, ditahan hutan, dialirkan sungai secara bertahap, dan dimanfaatkan makhluk hidup. Banjir kecil dan sesaat adalah bagian dari dinamika alam yang wajar. Namun, ketika hujan yang sama menyebabkan banjir besar, longsor, dan korban jiwa, maka yang patut diperiksa bukan awan di langit, melainkan keputusan di atas meja kekuasaan. Disinilah etika kepemimpinan diuji. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab pada apa yang terlihat hari ini, tetapi pada dampak jangka panjang dari setiap pemberian izin, rencana tata ruang, dan kebijakan pembangunan. Ketika hutan dibuka tanpa kendali, deforestasi, daerah resapan dikorbankan, dan sungai disempitkan demi kepentingan ekonomi jangka pendek, maka hujan tidak lagi jatuh pada lanskap alam, melainkan pada lanskap kebijakan yang rapuh. Kebijakan yang kehilangan etika seringkali berlindung di balik narasi faktor alam. Hujan dijadikan kambing hitam, seolah bencana adalah takdir yang tak terelakkan. Padahal dalam banyak kasus, hujan hanya menjadi pemicu yang membuka akumulasi kesalahan struktural. Lemahnya perlindungan lingkungan, buruknya tata ruang, dan absennya keberanian politik untuk menolak pembangunan berisiko tinggi. Etika kepemimpinan sejatinya menuntut keberpihakan pada keselamatan rakyat, ya, masyarakat. Bahkan ketika pilihan itu tidak populer. Pemimpin yang beretika memahami bahwa mencegah bencana seringkali berarti membatasi eksploitasi, menunda proyek, atau menolak izin yang menguntungkan segelintir pihak. Dalam konteks ini, etika bukan sekedar moral pribadi, melainkan prinsip yang hidup dalam kebijakan. Juga menjadi cermin keadilan sosial. Mereka yang paling terdampak banjir dan longsor umumnya adalah masyarakat kecil yang tinggal di bantaran sungai, di lereng yang rawan, dan kawasan yang sejak awal tidak diberi pilihan ruang hidup yang aman. Ketika negara gagal menyediakan tata ruang yang adil, hujan hanya mempercepat ketimpangan yang sudah ada. Maka setiap musim hujan seharusnya menjadi momentum refleksi nasional, bukan sekedar menyiapkan bantuan darurat, tetapi mengevaluasi keberanian kepemimpinan dalam memperbaiki akar masalah. Apakah kebijakan kita memulihkan alam atau justru menambah beban alam yang menyebabkan bencana? Apakah pembangunan kita memperkuat daya dukung lingkungan atau melemahkannya secara perlahan? Pada akhirnya, hujan tidak pernah salah. Ia hanya datang untuk menjalankan tugas alamiahnya. Yang menentukan apakah hujan menjadi rahmat atau bencana adalah etika kepemimpinan dan kualitas kebijakan publik. Ketika kebijakan disusun dengan kesadaran ekologis dan keberpihakan kepada keselamatan manusia, hujan akan kembali menjadi bagian dari kehidupan, bukan bencana alam.
Hujan menguji alam, tapi ia lebih dulu menguji manusia. Dan dari ujian itu, sejarah akan mencatat apakah kita memilih belajar dari kebijakan yang salah atau terus mengulang kesalahan yang sama. Jawabannya akan menentukan apakah kita masih punya etika kepemimpinan atau tidak. Itu. Saya Engran Silalahi, Guru Peradaban Indonesia dari Sumatera Utara. Horas. Jakarta kebanjiran, mau nyalain Bogor? Hati-hati. Udah sejak lama gua sarankan pemerintah Jakarta naik gunung itu benerin gunung-gunung yang hutannya sekarang rusak. Tanam pohon di situ karena Bogor itu udah gak mampu lagi menahan air itu lari ke Jakarta. Apa yang terjadi sekarang? Banjir. Ya ini bukan urusan 1 tahun ini, kedepannya juga akan tetap sama kalau pemerintahnya ngeyel, nggak mau bersinergi dengan pemerintah Jawa Barat. Itu repotnya. Kenapa? Stop beroposisi. Sekarang mulailah bernegara. Siapapun yang benar ikuti. Ya. Siapapun yang posisi yang strategis dekati untuk membangun negara. Kalau bekerja berdasarkan politik, kepentingan partai, repot. Mana orang yang suka panggil hujan kulu macam itu? Tengok, apa macam kawan-kawan ini sudah turun. Sapa, you orang betul-betul telur. Kita mau kerja pun tak boleh. Tengok, semua lecak. Baru pukul 8 sudah turun hujan. Banyak telur. Lagi satu kawan-kawan dilepas loli ya. Lagi dia orang pergi kerja. Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono bilang bahwa banjir yang terjadi adalah kiriman dari Bogor, Jawa Barat. Lalu ditanggapi oleh Gubernur Jawa Barat Bang Deddy Mulyadi mengenai perihal kiriman banjir dari Bogor ini. Yang dikirim ke Jakarta tidak hanya air, tapi juga istilahnya pajak yang besar dan uang yang banyak terhadap Jakarta tersebut, karena memang banyak istilahnya perusahaan-perusahaan yang berizinkan secara nasional bekerjanya di wilayah Jawa Barat. Nah, tapi uangnya kan masuk ke wilayah Jakarta. Jadi kan dana di Jakarta udah besar. Logikanya pada saat mempunyai dana besar, mestinya Pak Pramono ini bisa istilahnya menanggulangi dan mempersiapkan nih seperti apa untuk musim penghujan yang akan menyebabkan banjir. Apakah diperbesar salurannya, apakah istilahnya membersihkan selokannya. Namun saya tidak melihat nih program kinerja yang memang persiapan untuk banjir tersebut. Dan melihat netizen yang berkomentar pun istilahnya beberapa komentar pun tidak ada yang melihat, malah katanya program untuk kucing ya, untuk istilahnya sterilisasi kucing. Nah, ini yang urgent kan masalah banjir, kok ini malah mengurusi kucing. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Jadi istilahnya dengan dana yang sebesar itu, statement Pak Deddy Mulyadi harusnya bisa mempersiapkan. Masa dana besar tidak bisa mempersiapkan nih untuk menanggulangi hanya sebatas banjir? Bisa dong dipersiapkan tekniknya seperti apa, dananya berapa, yang ada kan dananya besar tuh. Bisa kali. Apakah ini karena memang kiriman atau memang karena tidak dikerjakan? Ini coba kita lihat secara seksama. Halo, Bapak Deddy Mulyadi atau KDM, nama populer Anda. Anda itu kok makin lama, makin kesini itu makin meresahkan masyarakat luas, meresahkan masyarakat umum. Anda itu keterlaluan, bikin heboh aja. Anda itu membuat warga yang bukan warga Jawa Barat jadi gelisah, jadi iri. Mereka juga kepingin punya pemimpin, punya gubernur seperti Anda. Yang Anda sudah lakukan ini, itu adalah revolusi mental yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Bapak di-cloning gitu loh Pak, dibikin itu loh robot AI atau AI gitu loh, siapa tahu bisa nanti terus disebarluaskan ke seluruh Nusantara, ke seluruh provinsi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, biar mereka juga bisa merasakan gak cuma warga Jabar aja yang masa depannya bakal cerah gitu loh Pak. Maaf ya Pak. Assalamualaikum, sehat-sehat selalu ya Pak. Sampurasun, I love you. Pernah dengar kata Pak Ahok, kalau tanggul Pantai Mutiara jebol, banjirnya bisa sampai ke Monas? Hah? Kok bisa sejauh itu? Faktanya, sekitar 40% wilayah Jakarta, terutama bagian utara, posisinya sudah berada di bawah permukaan air laut.
Setiap tahun, tanah Jakarta turun karena beban bangunan dan penyedotan air tanah, sementara air laut terus naik. Ini soal gravitasi. Karena daratan lebih rendah dari laut, jika tanggul itu jebol, air laut otomatis mengalir deras ke tempat rendah. Jadi, bukan tsunami, tapi banjir rob raksasa yang akan terus masuk dan menggenangi wilayah sampai ke pusat kota. Solusinya, proyek tanggul raksasa laut dan pompa air raksasa itu vital banget buat memompa air keluar dan menahan laut. Kita juga bisa bantu dengan stop sedot air tanah berlebihan, biar Jakarta nggak makin tenggelam. Yuk jaga lingkungan, jangan lupa follow dan share ya, karena makin tahu makin tambah ilmu. Ya, banjir yang terjadi hari ini, kemarin-kemarin ini adalah bukti bahwa gagalnya tata kelola yang dibuat oleh Mas Pramono Anung, teman-teman ya. Bahwa kita tidak bisa menyalahkan hujan, kita tidak bisa menyalahkan curah air, karena air mau bagaimanapun ya dia hanya berjalan sesuai takdir gitulah bahasa gampangnya, teman-teman. Nah, ketika seorang pejabat kemudian tidak bisa membuat satu keputusan, membuat satu solusi yang sangat berdampak atau berpengaruh pada bagaimana tata kelola yang ada di wilayah tersebut, maka sebaiknya jangan banyak acara-acara seremonial. Ya, bencana itu tidak perlu untuk kemudian dibalas, dijawab dengan konferensi pers. Kita butuh solusi yang nyata, kita butuh perubahan. Gitu loh. Saya miris ketika melihat banyak warga DKI yang selalu terkena korban banjir, teman-teman. Nah, ini kan sebenarnya persoalan lama gitu. Kenapa sih kemudian tidak bisa menjadi prioritas gitu loh. Dengan jumlah anggaran yang relatif sangat besar dibandingkan Jabar gitu loh, dengan penduduknya yang sangat besar Jawa Barat ya. Karena kan kalau DKI kecil gitu. Jadi ya saya berharap Mas Pramono Anung segera bisa untuk bagaimana menangani permasalahan banjir gitu. Kasihan Pak kita melihatnya gitu ya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.